Be phenomenal every day. Hai guys, di Indonesia saat ini jumlah penduduk yang terbanyak ya, atau sekitar 50% lebih, itu didominasi oleh generasi Z dan juga generasi milenial. Nah, generasi Z dan generasi milenial ini kan memiliki usia yang relatif masih muda ya. Namun mereka ini mempunyai suatu kekhawatiran di mana terdapatnya masalah sandwich generation. Sandwich generation itu adalah kekhawatiran di mana generasi muda harus menanggung biaya hidup mereka sendiri ya, suami istri ya, suami dan pasangannya, kemudian menanggung biaya hidup orang tuanya atau generasi atasnya, dan juga menanggung biaya hidup anak-anaknya atau generasi di bawahnya. Jadi mereka punya kekhawatiran menanggung 3 kehidupan dalam 3 generasi ya. Jadi dia sendiri, orang tua, dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, kita yang usianya mungkin masih relatif muda ya, harus mempersiapkan ya pengaturan keuangan atau kondisi keuangan kita itu sedini mungkin. Semakin cepat itu semakin baik ya kita dalam mengatur kondisi keuangan. Nah, saya akan memberikan beberapa tips dan trik ya dalam mengatur kondisi keuangan. Pertama yang harus kita lakukan adalah tentu membuat roadmap keuangan kita. Nah, kenapa kita harus membuat roadmap keuangan? Supaya kita mengetahui ya dengan pasti kondisi keuangan kita. Dan kalau kita mempunyai tujuan finansial tertentu, itu kita bisa mencapainya. Tanpa membuat roadmap, maka kita hanya berangan-angan saja. Kita tidak tahu kondisi keuangan kita. Terus bagaimana cara membuatnya? Yang terpenting kalau saya pribadi itu adalah membuat pencatatan dari cash flow. Ini adalah yang terpenting untuk pertama ya. Jadi cash flow itu adalah kita melakukan pencatatan untuk semua income kita atau kita biasa sebut cash in, dan mencatat semua pengeluaran kita atau kita biasa sebut dengan cash out. Kalau jumlah penghasilan kita dikurangi dengan pengeluaran kita itu surplus atau positif, berarti cash flow kita bisa bilang itu surplus atau baik ya. Namun kalau cash flow kita itu negatif, artinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka kita harus warning ya menjadi kita, dan harus memperbaiki apa sih pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting atau bagaimana cara meningkatkan penghasilan. Nah, tanpa itu dilakukan pencatatan maka susah ya. Kita tidak bisa mengetahui kondisi keuangannya. Untuk pencatatan cash flow saya akan memberikan contoh ya bagaimana secara simpel ya untuk melakukan proses pencatatan dari cash flow. Ini saya kasih contoh untuk gambarnya ya. Nah, sesudah kita melakukan pencatatan pada cash flow, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki mindset ya, mindset untuk berhemat. Nah, berhemat itu banyak yang salah mengartikan sebagai pelit ya. Padahal berhemat itu bukan pelit. Namun berhemat itu kita mengurangi ya pengeluaran-pengeluaran yang tidak kita butuhkan. Nah, misalnya nih ya, contoh ada handphone, misalkan iPhone atau Samsung mengeluarkan edisi terbaru. Terus teman-teman di sekeliling kita pada membeli nih. Wah, terus kita jadi panas ya, jadi emosi, akhirnya kita ikut beli handphone yang terbaru itu, apalagi dengan cara mencicil ya, pakai kartu kredit misalnya. Nah, hal itu sebenarnya tidak perlu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita profesinya tidak membutuhkan handphone yang canggih, ya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Apalagi kalau kita belinya itu sampai menggunakan cicilan, wah itu tentu sudah tidak bagus dalam perencanaan keuangan. Kenapa? Karena cicilannya itu menjadi cicilan yang tidak produktif ya. Sebaiknya dihindari. Nah, contoh lainnya misalkan kalau kita suka nongkrong sama teman-teman, suka kongko-kongko nih, terus pergi ke kafe ya, beli kopi, mungkin kopinya 50.000, tapi untuk tujuan yang tidak produktif, misalkan hanya untuk hahi dengan teman-teman. Sebaiknya hal itu pun kita kurangi ya. Lebih baik kalau misalkan kita pergi ke kafe, ngobrol sama orang, itu urusan bisnis ya. Nah, itu masih lebih bagus karena ada potensi untuk menghasilkan income kan buat kita. Tapi kalau kita hanya untuk hahihi, sebaiknya itu dikurangi. Nah, itu adalah contoh untuk melakukan penghematan ya atau berhemat. Untuk ibu-ibu atau para kaum istri tentu sebenarnya udah jago ya dalam melakukan penghematan ini. Apalagi memanfaatkan promo-promo cashback ya. Jadi misalkan tanggal 11 bulan 11 atau tanggal 12 bulan 12, banyak marketplace yang juga mengadakan promo diskon atau cashback. Nah, itu saatnya kita bisa membeli ya barang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, ataupun kita bisa bayar listrik ya.
kita dapat cashback. Nah, itu kan sangat bagus ya, dimana kita bisa melakukan penghematan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. Jangan hanya dimanfaatkan untuk beli barang-barang yang untuk pemenuhan lifestyle saja, tapi kita juga pakai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, tips yang ketiga dari saya adalah kita harus sedini mungkin melakukan investasi ya, atau mulai menabung. Nah, investasi atau menabung ini yang akan membuat kita menjadi kaya raya. Kalau kita melakukan penghematan saja, itu membuat kita untuk tidak jatuh miskin. Tapi kalau kita melakukan investasi, itu membuat kita menjadi lebih kaya lagi. Nah, saya kasih contoh ilustrasi. Misalkan nih, ada orang ya, setiap bulan itu berinvestasi 1 juta ya. Setiap bulan dia nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta dengan katakanlah suatu produk yang memberikan return ya, 1 tahun 8% lah kurang lebih. Kalau orang ini rutin menabung 1 juta per bulan dengan 8% returnnya setahun selama 20 tahun, katakanlah untuk dana pensiunnya ya, maka di tahun ke-20-nya nanti, orang ini akan mendapatkan dana kurang lebih sekitar 590 juta. Nah, dari 1 juta saja itu per bulan, bisa mendapatkan 590 juta. Tapi, kalau orang ini ternyata, saya nggak mau menunda nabung di tahun 2021 ini, nunggulah nanti-nanti. Terus dia kemudian baru mulai berinvestasi itu 5 tahun kemudian, dengan jumlah yang sama ya, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Maka nanti di tahun ke-20, orang ini hanya akan mendapatkan dana sekitar 390 juta. Jadi menunda 5 tahun, efeknya itu bisa selisih sekitar 200 jutaan ya, atau 40%. Nah, itu adalah bagaimana pentingnya kita bisa berinvestasi itu sedini mungkin. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk hal tersebut saya buatkan tabel ilustrasi di sebelah, jadi teman-teman bisa memahami bahwa iya ya, ternyata berbeda 5 tahun itu sudah efeknya itu cukup besar dalam nilai investasi yang nanti akan kita rasakan nikmatnya. Terus bagaimana untuk produk investasi? Salah satu produk investasi yang paling simpel ya, yang bisa kita gunakan itu adalah investasi pada reksadana. Reksadana sendiri itu mempunyai beberapa jenis ya, ada reksadana pasar uang, reksadana saham, campuran, macam-macam. Tapi saya pribadi hanya menggunakan reksadana itu untuk 2 kegunaan saja. Yang pertama, reksadana saya gunakan untuk kebutuhan jangka pendek saya, atau untuk menyiapkan dana darurat atau dana cadangan. Dan yang kedua, reksadana saya gunakan untuk kebutuhan jangka panjang saya ya. Salah satunya adalah untuk dana pensiun. Nah, reksadana apa sih yang cocok untuk kebutuhan jangka pendek atau untuk dana darurat? Itu adalah reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu instrumennya di dalamnya itu berisi kebanyakan adalah deposito dan obligasi jangka pendek ya. Obligasi jangka pendek itu adalah obligasi atau surat hutang dengan tenor di bawah 1 tahun. Nah, itu biasanya kinerja dari reksadana pasar uang ini membentuk garis linear atau selalu naik. Karena instrumennya tidak ada sahamnya di dalamnya ya. Full obligasi dan deposito saja. Kegunaannya misalkan ya, kita mau membeli mobil katakanlah seharga 250 juta. Tentu pertama kita akan menabung terlebih dahulu kan. Menabung dan misalkan katakanlah sudah terkumpul dana 100 juta. Nah, dana 100 juta ini misalkan kita hanya taruh di rekening saja, rekening bank saja, maka bunganya tidak akan terlalu terasa kan, bunganya rendah ya. Tapi kita bisa optimalkan dengan cara menaruh di reksadana pasar uang. Jadi kita dapat return yang cukup lumayan sesuai dengan kinerja dari reksadana tersebut ya, sambil kita bisa tetap menabung. Nah, jangan sampai kita nabung itu taruh di bawah bantal ya, karena zaman sekarang itu sudah nggak zaman seperti itu, kita tidak mendapatkan return dari uang yang kita kumpulkan. Kalau kita taruh di sini, di reksadana pasar uang, itu kita bisa mengoptimalkan aset kita. Jadi aset kita bisa bekerja juga untuk kita. Nah, untuk kebutuhan jangka panjang atau misalkan saya sebut dana pensiun, saya menggunakan reksadana campuran atau reksadana saham. Di mana reksadana campuran atau saham ini terdapat instrumen saham ya di dalamnya, sehingga tentu memiliki resiko yang lebih besar daripada reksadana pasar uang. Namun high risk high return ya, jadi semakin besar resikonya juga semakin besar target return yang dicapai. Karena itu ini lebih cocok untuk jangka panjang, untuk kebutuhan jangka panjang mungkin di atas 10 tahun ya. Jadi apalagi kalau kita untuk persiapan dana pensiun 20 tahun ya.
sepanjang sejarah kita bisa melihat bagaimana tren ya, tren IHSG itu selalu naik ke atas untuk jangka panjang ya, 10-20 tahun ke depan. Jadi dengan berinvestasi di reksadana ini ya, kita bisa mengoptimalkan aset-aset yang kita punya. Jadi nggak ada lagi tuh istilahnya uang nganggur ya, atau aset yang lagi nganggur. Semua aset yang kita miliki itu bisa produktif ya. Jangan sampai teman-teman mempunyai aset-aset yang tidak produktif atau nganggur ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membeli reksadana-reksadana tersebut? Nah, saya akan perkenalkan ada satu aplikasi ya, One Stop Financial Solution, yang sangat mudah digunakan ya, dari digibank, di mana melalui satu aplikasi ini kita bisa membeli reksadana, kita bisa membeli obligasi, membuka rekening, maupun kita bisa membeli juga falas ya. Tentu pertama kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya. Teman-teman sesuaikan dengan gadget, apakah di Play Store ataupun di iOS. Sesudah teman-teman mendownload, teman-teman bisa melakukan registrasi ya menggunakan iktp, email, nomor handphone ya. Nah, nanti juga ada scan wajah saja. Itu semua sudah online, sudah bisa registrasi hingga sukses. Nah, sesudah itu teman-teman bisa melakukan login ya, dan teman-teman akan bisa melihat layar yang seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari halaman home ya, digibank. Untuk kali ini saya akan membahas tentang yang reksadana ya. Reksadana itu ada di menu investasi ini ya teman-teman. Teman-teman bisa klik menu investasi. Dan di sini nanti akan muncul beberapa menu ya, beberapa pilihan. Teman-teman bisa melihat apakah reksadana yang berkinerja terbaik ya. Ini kalau kita klik nanti akan muncul daftar reksadana yang mempunyai performa atau kinerja yang cukup tinggi. Yang pertama misalkan ada ini ya, Manulife Saham Andalan, Greater Indonesia Fund, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa cek ya melalui aplikasinya langsung. Nah, selain reksadana berkinerja terbaik, di sini juga kita juga bisa melihat reksadana terpopuler. Nah, contoh saya misalkan klik ya, akan tampil juga beberapa pilihan reksadana, di mana reksadana terpopuler ini adalah reksadana yang paling banyak dibeli oleh nasabah-nasabah dari digibank ya. Nah, untuk lebih detailnya saya klik yang bagian reksadana ya. Nah, di sini akan keluar sampai seperti tadi ya, reksadana berkinerja terbaik, reksadana terpopuler, dan juga ada reksadana scoring terbaik ya. Kalau kita klik akan muncul tampilan seperti ini, daftarnya adalah ini di scoring berdasarkan dari rating Infovesta ya teman-teman. Jadi sudah teman-teman tidak perlu research lagi. Teman-teman bisa menggunakan ini sebagai referensi ya. Oh, mana aja sih yang terbaik menurut Infovesta. Nah, kita juga bisa melihat mana saja reksadana dengan dana kelolaan ya. Atau bahasa istilahnya itu adalah AUM, AUM ya. Yang top AUM kalau kita klik akan muncul ya. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa pilihan reksadana. Kalau kita mau tahu mana yang dana kelolaan terbesar, kita bisa sortir ya. Terus kita pilih total dana kelolaan tertinggi ke terendah. Kita sort. Nah, nanti akan muncul. Contohnya ini ya, ada Mandiri Investa Pasar Uang dengan dana kelolaan 14 triliun. Nah, ini besar sekali ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat daftarnya semua. Selain itu ada dikategorikan juga reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham. Semua sudah dikelompokkan ya di aplikasi ini. Jadi sangat membantu kita dalam untuk memilih mana yang kita mau. Nah, saya kasih contoh misalkan kita pilih yang reksadana pasar uang ya. Kalau kita klik nanti ada pilihannya. Nah, ini coba saya klik yang katakanlah yang Batavia Dana Kas Maksima ini ya. Ini kalau kita klik nanti akan muncul beberapa informasi ya tentang reksadana ini. Ada kinerja 1 tahun, NAB-nya berapa, terus chartnya. Nah, ini yang saya bilang bergerak linear ya. Kalau pasar uang hampir selalu naik dia. Karena instrumennya adalah deposito dan obligasi jangka pendek. Nah, yang terpenting di halaman ini ada yang namanya dokumen reksadana. Dalam dokumen reksadana ini kalau kita klik ya, terus kemudian kita pilih ringkasan informasi reksadana atau biasa kita bilang itu fund fact sheet ya. Nanti akan muncul juga secara detailnya, yaitu PDF ya, berupa file PDF. Nah, seperti ini ya file PDF-nya. Nah, kita bisa melihat rangkumannya. Contohnya, kepemilikan obligasi terbesar ada di mana sih? Oh, ada di Adira, ada di Astra Sedaya, ada di Bank Tabungan Negara. Nah, kita bisa melihat detail dari reksadana yang kita pilih. Sangat membantu sekali ya, dan itu canggih, bisa melalui aplikasi ini langsung ya. Misalkan kita mau beli reksadana, tentu kita tinggal klik tombol buy. Kita tinggal klik tombol beli ya. Nah, di dalam aplikasi digibank ini, kita bisa membeli itu langsung atau secara berkala.
Nah, kita bisa pilih ya dua fitur tersebut. Begitu pula ketika kita mau berjualan, kita juga bisa pilih kita mau berjualan semuanya atau kita mau jual sebagian saja. Dan di aplikasi Digibank ini kita juga bisa melakukan switching ya atau tukar. Misalkan dari reksadana A ke reksadana B, itu kita tidak perlu jual dulu baru pindah, enggak. Kita bisa langsung switch dari reksadana A ke reksadana B. Langsung bisa kita lakukan dalam aplikasi ini. Dengan aplikasi One Stop Financial Solution seperti ini ya, dari Digibank ini, bisa mempermudah kita ya, tanpa kita perlu pergi ke bank dulu untuk melakukan transaksi. Kita bisa jual reksadana, kemudian kita belikan obligasi, atau kita bisa buka rekening tabungan, kita bisa belikan valuta asing. Semua itu tinggal klik-klik saja dan akan terproses secara digital. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan ya kalau kita berinvestasi dengan aplikasi Digibank ini. Saya rangkumkan ya. Yang pertama, teman-teman bisa beli, jual, dan switching itu semua di satu aplikasi saja. Yang kedua, di Digibank ini menyediakan pilihan lebih dari 50 reksadana. Kemudian yang ketiga, aplikasi Digibank ini juga memudahkan kita karena sudah ada kategorinya ya, di mana ada reksadana berkinerja terbaik, reksadana terpopuler, ataupun reksadana dengan scoring yang terbaik. Yang keempat, ada fitur di mana kita bisa melakukan pembelian berkala ya. Jadi setiap bulan misalkan kita set setiap tanggal berapa mau beli, itu bisa langsung termasuk dalam fitur di aplikasi ini. Dan yang terakhir, teman-teman bisa memulai untuk berinvestasi di aplikasi Digibank ini untuk membeli reksadana hanya dengan modal Rp100.000 saja itu sudah bisa dilakukan loh guys. Bagaimana teman-teman? Sangat simpel ya aplikasi dari Digibank ini ya oleh Bank DBS. Nah, di era digital sekarang ini tentu kita harus memanfaatkan ya teknologi-teknologi yang ada. Jangan hanya kita gunakan untuk membeli barang-barang saja atau berbelanja saja, tapi kita juga gunakan untuk berbelanja produk finansial ya, di mana produk finansial yang bisa mengembangkan aset yang kita miliki. Yuk teman-teman segera download ya aplikasi Digibank dari DBS ini dan rasakan ya bagaimana kemudahan untuk registrasi secara online ya. Hanya perlu EKTP dan verifikasi dari wajah saja. Jadi nanti teman-teman tinggal siapkan EKTP ya, terus kemudian nanti scan wajah. Nanti ada disuruh perintah tengok ke kiri, tengok ke kanan. Teman-teman tinggal ikuti saja supaya akunnya itu bisa terbuat ya dengan full online ya, tanpa ribet. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan saya doakan juga supaya teman-teman semua sehat selalu ya, semakin sukses dan semakin profit. See you guys.